Halo. Ya, buka dong maskernya. Buka dong masker biar gantengnya kelihatan gitu. Ini. Nah, gitu dong. Cakep kan pemirsa? Ketua SPLM ini kan. Ya gimana Pak Arif ini? Ngobrolin habis-habisnya pokoknya Bang, tuntas habis sama Bang Arif. Siap Bang Saukane, salam sama teman-teman di Banten. Selamat berjuang. Ya, selamat berjuang ya. Teman-teman di Banten kita dukung 678. Pokoknya all out. Ya kan, powerful. Itu pemirsa tadi kawan-kawan dari Banten ini mau seperti apa Pak Arif melihat kenaikan upah yang sangat miris sekali ini. Ini kayaknya udah tidak sangat tidak manusiawi. Bayangkan di Jawa Barat hanya kenaikan 60.000 rata-rata. Jadi seperti apa menurut perspektif Pak Arif? Silakan Pak Arif. Saya ini nggak ngerti cara mengelola pemerintahan. Iya. Mengelola presiden ini. Presiden mengelola negara ini. Iya, seperti apa? Betul. Saya nggak ngerti. Setiap tahun, sudah mungkin lebih daripada berapa puluh tahun masalah upah nih kan. Iya. Nggak kelar-kelar. Setiap tahun selalu ada keramaian lah. Iya. Berarti kan kalau sekali dua kali diulang saja tuh seperti keledai. Iya. Ini puluhan kali. Karena ada pepatah menyatakan hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Iya. Padahal nih, saya urut dulu ya. Iya. Undang-Undang nomor 13 dan pasal itu tidak direvisi oleh Omnibus Law. Iya. Bahwa untuk upah, pemerintah membuat perencanaan upah ke depan. Iya. Gitu. Ini jelas Undang-Undang 13 itu. Iya. Itu kan undang-undang perintah. Iya. Bahwa pemerintah membuat rencana upah ke depan. Rencana itu bisa pendek, bisa panjang. Iya. Sehingga tata kelola tentang upah itu bisa dengan pengusaha, ya kan? Itu bisa dibicarakan dari awal. Apalagi kita ada LKS. Lembaga Kerjasama. Oh ya, Pak Arif kan juga salah satu anggota LKS Tripartit Nasional yang di-SK-kan oleh Presiden Jokowi. Jangan salah. Kemarin saya sudah sampaikan. Jadi dia setara dengan kementerian itu. Saya sudah sampaikan. Ya, LKS itu produknya sebagai masukan kepada Presiden untuk membuat kebijakan. Ya, kepada Presiden membuat kebijakan tentang ketenagakerjaan. Khusus bidang ketenagakerjaan. Termasuk upah. Iya. Jangan lupa ya, SK LKS-nya Presiden. DPR mewakili sekian orang. Iya. Lah, LKS ini mewakili buruh dan pengusaha. Iya. Dari pengusaha ada, dari buruh ada. Iya. 15-15. Iya. Ya, ini mulia sebetulnya. Iya. Buruh 158 juta. Ya kan? Nah, bagaimana kan itu? Nah, ini kan harus diberesin dari situ. Iya. Bagaimana membuat perencanaan jangka panjang. Jadi ya bukan hanya stempel, makanya hanya sekadar datang rapat. Sekitar saya jadi anggota LKS, saya udah langsung ingin buat perubahan situ. Dirubah lah. Ya, jadi marwah ini harus ada. Disodorin draft aja tinggal tanda tangan dilegitimasi. Selama ini terjadi kan begitu. Kan sekarang kan ada draft PP, draft apa saja. Masuk suruh aja baca, semua. suruh nanya. Hanya sehari aja. Iya, masa urut bikin undang-undang sehari. Kemudian selesai. Gimana? Nggak bisa, itu harus dibicarakan dari awal. Dan jelas runutannya. Berapa hari ya kan? Udah DPR aja sampai berapa bulan. Iya. Kok bikin buat undang-undang hanya itu. Iya, kayak bikin surat cinta aja. Kalau mau gitu mah nggak usah pakai LKS, bikin aja. Iya. Itu undang-undang bubarin aja itu. Iya. Undang-undang dasar segala macam ya kan gitu. Kalau maunya sendiri. Nah, itu ada pengusaha, ada buruh. Iya. Mau ribut lah. Nah, basa Jawa nek sampai elek ngamek. Ribut di situ. Iya. Itu loh, ya kan? Nah, itu di ketuanya menteri.
Makanya dari situ dulu ya. Jadi saya kembali kepada upah. Undang-undangnya, kalau undang-undang dasar itu mengatakan bahwa buruh pekerja berhak mendapatkan upah yang layak, kehidupan yang layak, bahasa. Ya kan? Lah, makanya sekali lagi saya ulang nih, pemerintah membuat perencanaan tentang upah itu, tentang upah minimum itu, ya kan? Itu upah minimum, upah yang kerja 5 tahun, ya udah 10 tahun, upah yang 15 sektoral. tahun, upah sektoral, upah itu. Kenapa ada upah sektoral? Karena memang perusahaan di Indonesia ini bervariasi. Iya. Ada perusahaan yang kemampuannya tinggi, bisa menggaji 10 juta, 15 juta, bahkan 20 juta. Iya. Ada yang hanya bisa menggaji misalnya 5 juta, 4 juta. Itu sektoral, kemampuan dari perusahaan itu. Masa perusahaan tambang sama harganya dengan perusahaan mebel kan beda. Kalau gini, sehingga perusahaan yang merasa yang kuat bisa 10-20 juta, bayar aja upah minimum. Plus. Upah minimum 5 juta, plus kasih aja 1 juta, 2 juta, 7 juta. Dia udah merasa, saya di atas upah minimum 2 juta. Padahal dia punya kemampuan 2 kali lipat. Nah, yang gitu-gitu ini nggak jeli pemerintah, nggak ngerti. Betul. Jadi kalau bahasa saya filosofi tentang upahnya nggak ngerti. Iya. Gitu loh. Makanya kalau ada perusahaan kalau ada perusahaan yang pas-pasan, bila perlu APBN membantu dia. Iya. Bantu. Karena sebagai penyumbang pajak juga. Iya. Pertama, yang kedua, ini untuk jadi pengusaha tuh nggak main-main. Iya. Uang dia bisa habis. Iya. Berani jadi pengusaha itu harus dihargai oleh negara. Iya. Karena invest itu nggak sederhana. Iya. Buktinya Omnibus Law kan ingin mengambil investor dari luar. Iya. Mana? Memudahkan investasi untuk menjalankan usahanya, tetapi bukan lantas mengorbankan kepentingan pekerjaannya. Yang di lokal, di dalam negeri, pengusaha yang kecil dibina menjadi kecil menjadi menengah menjadi besar menjadi pemain internasional. Tirulah Cina itu. Itu betul. Dibantu itu untuk menerobos kemana saja. Kalau perlu pakai negara dulu. Yang ada habis pelorotin. Apalagi mau pemilu begini. Itu filosofinya dulu itu. Iya. Tentang bagaimana negara hadir dalam pemerintah. Ya, makanya sekali lagi nih, nggak bisa sembarangan orang milih presiden itu. Jadi upah ini menurut Pak Arif siapa yang salah? Bupati kah? Wali kota kah? Gubernur kah? Menteri kah? Atau Pak Jokowi? Yang mana yang salah ini? Perjelas dong. Yang penanggung jawab terbesar itu presiden. Iya. Namanya kepala pemerintahan. Iya. Dia ngangkat menteri, apapun ya kan? Ya presiden. Iya. Dia membuat kebijakan. Ya kan? Yang tadi political will. Iya. Ya kan? Ini will beneran. Iya. Bukan. Nah, kemudian dia membuat stimulan kepada perusahaan-perusahaan yang butuh bantuan. Iya. Kepada UMKM gitu loh. Itu ya, ini tiap tahun ada betul. Oke. Nah, sekarang gini, upah minimum, ya kan? Sekarang ini saya kembali yang tadi ya, kan ada yang sektoral dan lain-lain ya kan tadi ya kan? Nah, sekarang ini upah minimum dijadikan kenaikan gaji untuk orang yang kerja 5, 10, 15, 20 tahun. Iya. Yang demo-demo itu ya apakah anak-anak baru? Bukan anak baru itu. Upah minimum kan orang untuk 0 tahun. Iya. Di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Lajang. Ya, 0 tahun lah. Di bawah 1 tahun apa? Iya. 0 tahun. Iya. Memang ada di bawah 1 tahun, 2 tahun. 0 tahun. Iya, 2 tahun dan lajang. Dan lajang. Iya, single. Lah, yang demo ini orang yang kerja 5, 10, 20 tahun. Anaknya udah 3 orang. Hanya 3 orang. Artinya apa? Ada kesalahan. Iya. Bahwa upahnya dia itu naik kalau upah minimum naik. Namanya upah sundulan jadinya, ya kan? Disundul. Iya. Gitu loh, bayangin ya. Upah untuk orang yang bekerja 5, 10, 20 tahun dengan anak 3. Istri 1 lah, nggak mungkin susah 2 lah, ya kan? Iya. Gitu ya kan? Istri 1, anak 2 atau 3. Upahnya itu di daerah upah minimum.
Untuk lajang. Masuk Hanya akal ukuran nggak? iya, nggak masuk di akal karena masih ada 4 Ini perut kan lagi yang ditanggung. yang mereka itu yang kita pertarungkan sekarang ini, ya ribut-ribut ini, itu bukan realitanya, bukan untuk yang setahun. Iya. Bukan yang 0 tahun. Realitanya yang 5-10 ke atas tahun kok. Iya. Itu. Nah, pemerintahnya yang kita aja nggak ngerti. Iya. Psikologis, kenapa sih ribut buruh ini? Iya. Jadi ributnya buruh ini bukan upah. Dia mendapatkan upah minimum, tapi kerjaan udah 5-10-20 tahun. Iya. Makanya ribut. Karena nggak sejahtera. Iya. Karena pemerintah nggak bisa mengatur, gitu loh. Itu makanya ada ribut di sini. Nah, ya saya juga pengusaha juga harus tahu ya bahwa pemerintah ini sekarang ini ya pengusaha itu dibiarkan bertarung sendiri. Iya. Bertarung bebas di hutan rimba lah. Yang kuat menang. Iya. Ya kan modal kapitalis itu. Kapitalis itu nggak gitu-gitu amat. Iya. Ya kan? Itu pengusaha itu. Ya. Yang kedua, di Indonesia pengusaha itu oleh pemerintah buruhnya tanggunganmu semua. Mulai dari anak, istri sampai masa tua tanggungan kamu. Seolah-olah begitu kasarnya ya kan? Enggak begitu. Gitu loh. Tidak begitu. Ya. Pengusaha itu bayar pajak. Iya. Pajak itu bisa dipakai untuk bagaimana menjadi stimulus juga. Menjadi stimulus atau membuat subsidi bisa mensejahterakan buruh selain upah. Selain dari perusahaan. Kalau dari perusahaan jelas upah. Sekarang kan semuanya pengusaha suruh nanggung. Iya. Kan gempor. Gempor pengusaha kalau semuanya ditanggung. Saya ini fair ya. Pemerintah saya adil ya. saja. Pemerintah ada saya bela. Iya. Gitu loh. Gitu, ya kan? Kalau sekarang orang nuntut itu karena ada pengusaha-pengusaha yang nakal, yang ingin menang sendiri, gitu loh. Yang rakus. Akhirnya beginilah jadinya. Ya. Makanya ini karena kegagalan memimpin. Iya, betul. Kegagalan mau tahu. Kenapa? Karena ilmunya nggak punya. Gitu loh. Itulah ilmu dalam Al-Quran disuruh orang berilmu. Iya. Orang berilmu dinaikkan derajatnya. Iya. Orang berilmu bukan penguasa. Iya. Penguasa itu lebih tinggi kalau dia adil. Iya. Masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau nggak adil, Anda masuk neraka tanpa hisab juga. Iya, keraknya lagi. Ini langsung ditendang. Iya. Ya, kalau pemimpin itu, maka Anda jangan main-main jadi pemimpin itu. Jangan mentang-mentang sok kuasa kemudian gunakan semuanya. Nah, gitu loh. Nah, itu yang ingin saya katakan. Ya saya tidak bahas teknis detail lah. Ya kan? Tapi yang jelas kita tiap tahun ada acara demo upah dan lain-lain. Itu menandakan kegagalan penguasa. Dalam ini presiden. Kegagalan presiden dalam membuat stabilitas, suasana kondusif, suasana stabilitas untuk masalah di pengusaha, usaha. Iya, usaha. Iklim usaha di Indonesia. Iya. Gitu. Ya, yang kemudian akhirnya yang jadi masalah seluruh masalah seolah-olah buruh yang punya masalah. Padahal bukan buruh. Yang punya masalah nggak stabil usaha Indonesia itu adalah pemerintah sendiri. Hanya buruh disalahkan, nuntut ini bukan. Macetin jalan. Bukan itu. Iya, padahal ini mah. Itu kan namanya unjuk rasa. Ya kan? Unjuk rasa bolak-balik orang jengkel. Nggak jengkel ya, namanya orang jengkel bisa kemana aja. Bisa liar kemana gitu loh. Itu harus dihitung. Gitu loh. Kira-kira begitu. Oke, baik. Begitu ya? Jelas lah aturannya jelas lah. Masalah aksi kita. Jadi gini, kepada kawan-kawan. Daerah itu Anda sudah hebat perjuangan Anda. Berhasil atau tidak kita hanya berusaha. Karena hasil hanya prerogatif Allah. Ya, jangan lupa. Mungkin masih banyak buruh-buruh takut untuk demo, takut PHK dan lain-lain, sehingga kita belum diberikan kemenangan. Ya,
Nah, itu ada waktunya saat ini. Ya, mudah-mudahan ke depan Anda jangan takut. Ya, untuk bagaimana berjuang. Karena niatkan perjuangan itu lillahi ta'ala. Ya, usaha untuk memperbaiki nasib, memperbaiki kesejahteraan buruh. Kira-kira gitu. Maka demo itu harus besar. Harus punya kekuatan yang bisa dihitung oleh pemerintah, oleh presiden. Yang menggetarkan. Kekuatan yang menggetarkan, yang bisa mengancam gitu. Kalau demonya tidak bisa mengancam, ya sudah begini saja. Ya kan? Kira-kira gitu. Ya, seperti itu. Jangan diartikan kekuatan mengancam kemudian kita akan mengancam supaya Anda mundur presiden. Tidak. Kita itu kekuatan yang mengancam itu Pak, ada yang salah itu. Beresin. Ya kalau nggak beres-beres ya kan terpaksa. Iya betul. Dan saya yakin lah kalau merasa terancam pasti diberesin. Kan masalah tidak merasa terancam, nggak diberesin itu. Gitu ya, jangan salah paham ya. Masalah-masalah yang kayak begini. Kita ini murni untuk bagaimana buruh sejahtera. Upah menjadi ya layak lah sesuai dengan undang-undang dasar. Itu amanah loh. Ya kan? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gini Rasio mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak rata. Memang ada pertumbuhan ekonomi, tapi tidak merata itu. Hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Sudah jelas tidak meratanya. Ya kan? Tidak merata dari apa namanya, dari sisi-sisi ekonomi itu. Kira-kira begitu ya. Jadi sekali lagi bahwa apa namanya, undang-undang dasar sudah memerintahkan itu ya, Pancasila memerintahkan, dan itu amanah buat pemegang kekuasaan. Terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif atas masukannya. Ya silakan Bung Andi, gimana hasil evaluasinya aksi kemarin di seluruh Indonesia ini, khususnya untuk wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat ya, Banten. Itu seperti apa Bung Andi, dan terus seperti apa harapan Bung Andi nanti terhadap gerakan-gerakan buruh ke depan mengenai pengupahan tahun ini? Ya, kalau saya sih sebelumnya salut lah buat buruh Indonesia, terutama yang berada di wilayah Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta yang sudah menyuarakan yang cukup masif terhadap pemerintah terkait tentang pengupahan 2024. Cuma memang ini sebenarnya bukan salah buruhnya. Buruh sudah menyuarakan, tapi memang ini budak dan tuli kayak pemerintah sekarang gitu kan, budak dan tuli. Bikin kebijakan PP 51 yang kenaikannya ada alfanya bukan memperbesar malah memperkecil. Ini cukup aneh gitu kan, cukup aneh. Tapi memang mudah-mudahan kawan-kawan buruh Indonesia semakin sadar bahwa kondisinya sekarang buruh dan pekerja Indonesia ini sedang dikebiri, ya kan? Sedang dikebiri oleh pemerintah, sedang dimiskinkan oleh pemerintah. Karena jelas-jelas, bayangkan kenaikan upah hanya 1-2%, gitu kan? Hanya 1-2%. Sedangkan saya cukup kaget lah, harga-harga sekarang aja makin naik, gitu kan? Terakhir yang saya dapat infonya dari orang rumah, dari istri gitu kan. Terakhir gitu kan, harga cabai sekarang aja udah 140.000 kilo. Astagfirullah. Nah, saya tadi ke sini naik tol juga kaget. Ternyata tol naik tadi, yang biasanya 16.000 sekarang jadi 17.000. Waduh. Ini nggak ada informasi kenaikan tol, tapi udah naik aja. Gaji belum naik, gitu kan, udah naiknya kecil. Ini tol udah naik pula. Kontrakan juga udah naik. Nah, kontrakan apalagi 300.000. Apalagi kontrakan, tahu gaji mau naik, kontrakan udah naik duluan kan gitu. Iya, 300.000 ini lagi. jadi perkara. Nah, ini mudah-mudahan pemerintah makin melihat lah kondisi ini. Dan banyak berita-berita Jokowi juga tadi disampaikan gitu kan, sudah mulai mengeluh bahwa banyak masyarakat kita yang sudah narik uangnya di bank masing-masing karena tabungannya, karena sehari-harinya sudah tidak cukup dengan upahnya, akhirnya narik tabungannya. Dan kondisi ini membuat perputaran ekonomi yang semakin sulit gitu kan. Nah, ini salah dari pemerintah. Pemerintah tidak berpikir semakin rendah upah buruh maka daya belinya akan semakin rendah. Otomatis perputaran ekonominya semakin rendah.
Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Nggak tahu nih pemerintah nih otaknya di mana kan gitu kan. Otaknya di dengkul apa nggak punya otak sama sekali, saya nggak ngerti gitu kan. Cuma yang jelas kita Aliansi Aksi Sejuta Buruh tetap komitmen dan konsisten dalam menolak PP 51. Kita akan terus menyuarakan ini sampai pemerintah mencabut yang namanya PP 51. Minimalnya yang merevisi gitu kan. Angkanya jangan pakai PP 51 ataupun jangan pakai PP 78. Harus menggunakan yang namanya PDRB. Ya, yang namanya PDRB ini wajib nih. Ini buruh harus layak hidupnya. Kalau hidupnya harus layak berarti upahnya harus layak. Dan upah ini udah konstitusi. Yang jelas ini konstitusi, ya. Pemerintah harus hadir dalam hal ini supaya rakyatnya bisa hidup dengan layak. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Karena yang jelas kita tetap akan menyuarakan ini, ya. Tanggal 6, 7, 8 Aliansi Aksi Sejuta Buruh akan menginstruksikan 6, 7, 8 Desember akan menginstruksikan kepada seluruh SPSB yang bergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh untuk melakukan aksi di daerahnya masing-masing. Terutama adalah Banten, Serang, Jakarta, dan Jawa Barat. Lalu tanggal 13, 14 kita akan geruduk yang namanya Kemenaker. Kita kembali geruduk Kemenaker supaya segera mencabut yang namanya PP 51. Kita akan nginep di Kemenaker tanggal 13, 14 Desember 2023. Jadi kawan-kawan buruh se-Indonesia, ya kawan-kawan buruh se-Indonesia yang di luar Pulau Jawa pun kalau mau datang ke Kemenaker dipersilakan. Kita tunggu, bawa sebanyak-banyaknya. Bawa sebanyak-banyaknya. Gitu ya, kalau perlu bajak tuh yang namanya kapal laut sama pesawat sama buruh sekalian, bilang mau menuntut ke pemerintah. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, kami ASB tetap konsisten dan komitmen dalam penolakan ini dan kita tidak akan menjual diri kita untuk jabatan apapun gara-gara hal ini. Yang jelas buruh harus sejahtera. Itu saja dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.